Oh, tapi ini ngomong-ngomong tadi penampilan Bang Tigor ini bikin sendiri atau dari dulu sehari-hari begini nih Bang? Ya kalau basicnya aku dulu penyanyi rock dari kecil sih sudah lagu rock. Jadi setelah ikut-ikut festival rock dari SMA, mulailah istilahnya pakai aksesoris kan biasa Iya, kan. iya, Nah, iya, iya. tapi setelah saya dulu kan travelingnya nyanyi di setiap daerah. Jadi ada di Jakarta, ada di Lampung, di Medan. Terus saya juga pernah ke Malaysia. Di Oh, Selangor iya, iya, ada iya, iya, kontrak yang harus iya, diselesaikan iya. selama 3 tahun. Terus terakhir saya di Bali. Setelah di Bali lah kurang lebih 15 tahun, saya kayak menemukan jati diri lebih berpenampilan lebih wah lagi. Maksudnya kebetulan kan semua outfitku dan maybe surprise topiku aksesoris yang ku bikin sendiri. Sendiri. Bener-bener bikin Topi ini sendiri. sendiri, Jahit sumpah. sendiri gitu. Ya, ada nanti ya kok. Jadi Serius banget nih Bang. Dari eh bahan apa, Bang? karpet, Oh iya, bahannya cari sendiri juga. Ya, Wah, serius nih Bang. Ini Udah pun pernah dilihat kain-kain belum? kain-kainnya gitu. ya, kayaknya juga saya buat sendiri. Itu bulunya juga bikin sendiri. Ya, bulunya juga bikin sendiri. Coba. Semuanya. Kamu deketan deh, liatin deh. Coba deketan. Tekstur apa? Tekstur ya. Namanya motifnya. Bagus banget Bang. Tapi sumpah Lihat, ya, lihat, Charles lihat, kamu lihat harus nggak foto lihat itu tuh? dari Lihat dekat. nggak ke foto itu? Cantik kan? Mirip kan? Ya, terus jadi kebetulan dari saya mengenal dunia rock, saya udah suka dengan style mereka itu. Nanti kamu coba cek di Google atau di YouTube, era glam rock 80-90 berpenampilan seperti ini. Jadi modalnya kan susah. Susahnya itu kan karena harus butuh yang Kayak celana dijahit ya, lagi. baru gitu. aksesoris kayak rantai-rantai saya beli bahan dulu, saya desain sendiri. Topi ini juga saya beli bahan karpet untuk karpet yang biasa. Mas, Contoh kamu kasih saya karpet nih, karpet apapun bisa jadiin topi. Ini berasal dari aku baru tahu kalau topi bisa dibikin dari ya. karpet. Ini bisa kamu pegang, itu karpet apa tuh? Sorry. Untuk kampas kita. Astaga, ini kayak Kayak kulit gitu. busa-busa gitu ya. Ya, kalau kita masa sekolah ingat kalau kita ada bersenam di sekolah atau yoga di sekolah atau kayak Oh, kayak mat. mat untuk ini. Oh, tahu kan? yoga mat gitu. Ya. Tapi Kayak Bang di Tigor sini berarti mau ini DIY. enak banget diajak ngobrol ya. Ya. Soalnya banyak bahan kan. Ini Dana. stand up comedy. Stand up comedy. Good baby. Tapi ngomong- Terus kayak saya punya beberapa scarf, kadang saya tempel, dijahit, itu yang bikin ya. Ini udah scarfnya udah dari Ya. sananya atau? Enggak, saya buat sendiri kan. Semua saya buat sendiri. Oh, tapi stay di topinya. Ya, nanti topi yang lain saya buat lagi, bikin lagi. Topi yang lain saya udah banyak Ininya sekali. juga topi. yang apa namanya? Saya punya topi itu kurang lebih udah hampir 30 dari awal bikin, tapi saya harus jujur ya. bisa ganti. Nih, listener. Selama saya tidak kerja, saya kan ada di Expecto. Bukan sharing tentang kesedihan, bukan hanya sekedar aja. Jadi kan saya harus tetap mencukupi anak dan istri. Betul. Jadi saya jual lah topi itu. Iya, Bang. Saya jual dan bikin auction. Auction itu lelang. Di tamu-tamu saya yang bule yang khusus tinggal di Bali. Bahkan sudah ada yang bawa ke luar negeri. Jadi mereka sudah ngerti aku bahwa Tigor ikut kompetisi meninggalkan anak istri. Jadi ada beberapa teman yang ngambil inisiatif. Kebetulan juga personel dari bandku juga dan teman-teman bule di auction lah beberapa topi, ada yang laku kurang lebih 7 sampai 10 topi. Nah, itulah yang buat istilahnya untuk mencukupi anak dan istriku selama aku di sini beberapa bulan ini. Astaga, aku ngerti banget Ya. itu rasanya, Bang. So, I'm still good. All things in my heart, in my mind. Saya buat ini buat keluarga. Saya punya mimpi, saya harus jujur ya. Saya nyanyi mulai dari 10 tahun sampai umur sekarang 45. Saya pernah berdoa dalam hati, Tuhan, kenapa saya sampai umur segini belum dikasih kesuksesan, padahal saya berniat supaya anak istriku bahagia. Kayak gitu. Pengen gimana caranya Tuhan? Kan aku nggak tahu yang lain, taunya nyanyi doang. Saya bilang passion hidupku itu hanya nyanyi. Aku hanya punya suara. Memang dari kecil aku itu jualan ikan asin. Dari kecil aku jualan ikan asin. Itu orang nggak pasti tahu, tapi perjalanan hidupku panjang. Jualan ikan asin dengan keluarga kecil, jalan kaki dari sekolah dari pasar ke sekolah 1 jam, dan saya harus berpakaian baju yang bau ikan asin di sekolah. Terus teman-teman menggelarin aku si ikan asin karena baju yang kupakai tadi itu kan kugantung dulu di paku. Bang Tigor, aku jadi menangis. Ya serius. Astaga. Aku gantung dulu di paku supaya aku buka kios. Untuk buka dagang. Pakai kacamata dulu biar kayak Ya. Bang Tigor. Jadi setelah aku ke sekolah,
pakailah baju yang tadi ku gantungkan, bau itu. Dan ku sadari bau itu setelah aku berkeluarga. Belanjalah aku ke pasar disuruh istri. Ku belilah ikan asin. Tuhan Yesus ternyata bau sekali. Jadi aku baru sadar, oh berarti inilah sebabnya aku digelari si ikan asin. Oh. Dan aku begitu Tapi aku yakin. bangga dengan perjalanan hidup. Wah, aku juga. Terakhir ketemu mama, kan 2 bulan sebelum COVID, beliau saya bawa jalan-jalan ke Bali, tapi dia tidak suka stay di Bali karena dia bilang terlalu panas. Dia hanya 3 bulan di Bali, terus saya antar langsung pulang dia ke kota kelahiran saya itu namanya Tarutung, atau si Borong-Borong, tapi yang 6 jam terpencil dari Medan. Terus tiba-tiba dia bilang, nah aku gak kuat di sini, harus pulang. Karena kan dia gak ketemu sama teman ngobrolnya di tetangga-tetangga. Terus aku harus lihat kebunku, jagungku, kacangku, sayurku. Dia punya kacang, sayur, cabai persis di depan rumahnya itu. Dan kebetulan puji Tuhan, tahun 2020 kemarin, saya sudah bangun gubuknya mama. Dan dibantu sama keluarga besar. Dari hasil jerih payahku ngasih duit juga. Jadi aku yang ngerjain. Keluarga besarku juga sangat mendukung, mereka semua baik sekali. Jadi terakhir sekali ketemu mama itu 3 bulan atau 2 bulan sebelum COVID. Sebelum COVID. Nah, Bang Tigor, kalau misalnya sekarang nih punya kesempatan mau ngomong apa buat mama? Ada pesan? Pesannya hanya satu, semoga dia mengerti apa yang saya bilang. Iya. Mama harus kuat biar sehat selalu dan lihat dulu Tigor dapat hasil, Iya. bikin mama bahagia, itu doang. Kan selama ini kan masih yang kecil-kecil lah. Doakan anakmu tetap kuat, mengurus cucumu yang 5 sama menantumu. Yang paling utama, aku masih berharap sama Tuhan, mama sehat sampai aku ada hasil dulu. Please, aku pengen membahagiakan mama. Bawa jalan-jalan, minimal taulah jalan-jalan liburan gitu. Jadi mama harus bersabar, harus kuat, harus sehat. Itu nomor 1. Supaya bisa bawa jalan-jalan, itu aja ya. Sisanya mah gak ada. Mama sudah punya rumah, walaupun gubuk kecil, mama sudah bisa makan setiap hari. Tapi yang paling utama buat mama sehat, doakan juga aku sama menantu sama cucumu sehat, kita akan bahagia. Itu aja. Tapi kan harus ada hasil dulu. Aku harus ada hasil dulu. Semoga Indonesia bisa menerima musik akan kubawakan Amin. segera dan mama sehat. Iya. Amin. Ini ritual kita Ritual. setiap minggu ya. Iya. Oke, ready? Ya. Aku di sini ya. And then I'm back again here. Gak apa-apa ya. Okay, ready? I'm ready? Ready. Okay. Ya. Ya ampun, Excelas. Di sini kita berkaca-kaca, bahkan yang di belakang kamera juga berkaca-kaca. Semuanya pegang tisu. Bang Tigor, harapan apa dari Bang Tigor untuk kedepannya buat Bang Tigor sendiri dan kawan-kawan mungkin? Ya kalau buat pribadi kan hampir sama dengan teman-teman. Kita bisa sukses di dunia tarik suara di Indonesia. Tapi aku punya mimpi paling besar. Apa itu? Saya pengen bawa Indonesia go internasional, tapi bukan untuk bahasa Inggris. Bahasa Gimana Indonesia? saya? Iya, aku kan kadang kalau nonton maaf ya, maaf di spill boleh ya. Aku kalau nonton Korea, Iya. bukan nonton Korea secara sering tapi dengar kok bisa Iya. pop seluruh dunia? Kenapa nggak bisa bahasa Indonesia seluruh dunia? Iya, betul. Kita punya talent sangat bagus-bagus. Di Indonesia itu bejibun yang bertalent. Gimana caranya membawakan lagu Indonesia dengan hanya sebutan cinta, tapi diketahui orang-orang bule. Mereka bisa menyebut kata cinta itu karena bahasa Indonesia. Benar. Saya punya mimpi besar, paling besar. Dan kalau Tuhan berkenan, saya pengen bawa Indonesia ke kayak ajang pencarian bakat. Kita nggak kalah kok. Iya, betul. If you talk about English, we can do English. Iya, betul, Easy. betul. Kalau mau bahasa apa lagi? Iya. Mau bahasa Prancis, ada yang pintar bahasa Prancis dari Indonesia. Mau bahasa Cina, ada yang pintar dari Indonesia bahasa Cina. Jadi Indonesia tidak akan pernah kalah kalau masalah kualitas bernyanyi. Tidak akan. Mimpiku Indonesia maju dari dunia musiknya untuk internasional. Let's go.